Sidang PHPU Legislatif berlanjut, dengarkan para pihak dan pengesahan alat bukti. Ketua MK lantik 6 pejabat fungsional. MK hadiri undangan KIP, diskusikan Majelis Kehormatan. MK bahas hubungan diplomasi konstitusi dengan Kementerian Luar Negeri. Pada 3 hingga 14 Mei 2024, Panel 1 dan Panel 3 Majelis Hakim Konstitusi lanjutkan sidang PHPU Legislatif 2024 dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, dan tanggapan pihak terkait, serta pengesahan alat bukti para pihak. Majelis Hakim Konstitusi yang tergabung dalam Panel 1 menyelesaikan pemeriksaan perkara PHPU Legislatif 2024 untuk Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Pegunungan. Sementara Panel 2 Majelis Hakim Konstitusi merampungkan pemeriksaan perkara PHPU Legislatif 2024 untuk Provinsi Sumatera Selatan, Jakarta, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Usai mendengar jawaban KPU, keterangan Bawaslu, dan keterangan pihak terkait, Majelis Hakim masing-masing panel mengesahkan alat bukti yang disampaikan para pihak. Ketua MK Suhartoyo melantik Ana Triningsih sebagai Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama. Pelantikan itu berlangsung di lantai 10 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, PLT Panitera Mahkamah Konstitusi, serta sejumlah pegawai struktural dan fungsional di lingkungan Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal melantik 5 pegawai sebagai pejabat fungsional, masing-masing Doni Yuniarto, Agus WK Poltak Siregar, Rizky Kurnia Caisario, dan Shirley Oktaviana Sari sebagai penerjemah ahli, serta Vera Yunita Mamonto dalam jabatan Dokter Ahli Muda. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepanitraan MK sekaligus Ketua Tim Sekretariat Majelis Kehormatan MK, Fajar Laksono, menjadi narasumber pada fokus grup discussion kajian Majelis Etik yang diadakan Komisi Informasi Pusat. Fajar dalam kesempatan itu menjelaskan sejarah dan peran MK dalam menjaga kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi, serta penegakan kode etik Hakim Konstitusi Sabta Karsa Hutama. Menurut Fajar, MK memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik. Selain itu, MK memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau terduga, meminta penjelasan dan pembelaan, serta mengumpulkan dokumen atau alat bukti lainnya. MK mengundang Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, L. Amri Jinangkung, untuk membahas hubungan diplomasi pada Jumat 17 Mei 2024. MKRI selaku Sekretariat Tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia meminta Kemenlu mendukung kampanye kepada negara anggota ASEAN untuk turut menjadi anggota AACC, Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia. Selain itu, MK juga meminta bantuan diplomasi Kementerian Luar Negeri agar dapat menjadi sekretariat tetap dari Asosiasi Mahkamah Konstitusi Negara-Negara Kerjasama Islam, serta turut menjadikan MKRI sebagai bagian diplomasi negara Indonesia, utamanya dalam penegakan hukum dan konstitusi. Tim Liputan MKTV News melaporkan.